Beri salam. Ya, selamat siang semuanya. Silakan duduk anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Ya, baik. Terus ada yang tidak ada tadi ini? Ada. Ada? Siapa? Diki. Kenapa Diki? Sakit. Ya. Kita doakan teman kita agar lekas sembuh ya. Ya, baik. Nah, pada kesempatan kali ini pertemuan kita yaitu tentang pelajaran menulis surat. Nah, sebelum menginjak pada materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kelas, silakan pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, agar lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat. Ayo, siapa yang memimpin tepuk semangat? Kelas, silakan ya. Tepuk semangat. Oke, gimana? Sudah semangat? Ya, sesuai apa yang Pak katakan tadi, bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang surat, atau yang lebih spesifik lagi yaitu kita akan menulis surat dinas ataupun surat resmi ya. Nah, sebelum kita memulai, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke terlebih dahulu ya. Ayo kita sama-sama nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Coba Gangga, pimpin Gangga. Ayo, dari Sabang sampai Merauke. Berdiri. Nah, dari tempat duduk aja. Dari Sabang sampai Merauke. Yuk. Sabang sampai Merauke. Berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, yang mana tujuannya itu adalah membentuk kita untuk cinta tanah air, ya, agar kita memiliki rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Nah, baik. Pada kegiatan kali ini kita langsung saja ke materinya ya. Nah, sesuai dengan apa yang Pak sampaikan tadi, bahwa kita akan mempelajari surat resmi dan surat pribadi. Nah, sebelumnya anak-anak sudah pernah membaca surat? Pernah membaca surat sekali lagi? Di mana biasanya kalian membaca surat? Di mana? Surat apa yang kalian baca? Surat izin sekolah? Ya, surat izin sekolah. Surat apa lagi? Surat cinta. Ada yang surat cinta? Wah, masih kecil sudah cinta-cintaan ya. Ya, itu tergolong surat pribadi. Ya, apa yang kalian sampaikan itu adalah jenis surat pribadi. Nah, kemudian di sini kelas 7A sudah pernah menulis surat? Sudah.
yang kalian tulis? Surat izin. Surat izin tidak masuk sekolah? Iya. Ya. Nah, surat izin tidak masuk sekolah itu sudah biasa kalian tulis ya. Berarti kalian sudah mempunyai pemahaman tentang menulis surat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menulis surat resmi dan surat pribadi dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Ya, artinya sebentar lagi anak-anak diajak untuk menulis surat. Yang mana surat yang kalian tulis nantinya adalah surat resmi dan surat pribadi. Nah, itu tujuan materinya. Nah, kenapa kita harus menulis surat? Agar nanti apa yang kalian dapatkan hari ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian berkirim surat kepada orang tua, kalian berkirim surat kepada suatu instansi, suatu lembaga yang mana surat itu bertujuan untuk menginformasikan tentang keadaan seseorang ataupun keadaan suatu lembaga. Hai adik-adik. Nah, mari kita menyimak Kakak keluarga di sini. perintah. Maaf, surat ya, bukan perintah. Pada hari ini kita akan membahas tentang tugas menulis surat nas. Sebelum mulai, kalian silakan tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi dari kakak. Sebelumnya, kakak sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membuat surat dinas berdasarkan ilustrasi. Dan kalian ada yang sudah mendapatkan nilai sempurna. Nah, silakan perhatikan. Bagi yang belum mendapatkan nilai sempurna, silakan simak penjelasan kakak berikut ini. Hal pertama yang harus kalian buat adalah kop surat atau kepala surat. Ingat, dalam kop surat tugas harus ada nama instansi, alamat instansi, nomor telepon atau email, dan juga logo. Berikutnya, lanjutkan dengan pembuatan nomor surat. Untuk cara pembuatan nomor surat sudah kakak bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Jangan lupa tulis tanggal surat di sisi sebelah kanan sejajar dengan nomor surat. Tidak perlu membuat nama tempat karena nomor tempat sudah ada pada kop surat. Di bawah nomor kita isi lampiran dan perihal surat. Perihal surat yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah undangan pentas seni. Kita lanjut dengan alamat tujuan surat. Alamat tujuan surat yang tepat adalah ITH, isi tanda titik, kemudian isi ketua OSIS SMP Negeri 1 Bandung. Ingat juga isi salam pembuka ya adik-adik. Kita lanjut ke bagian isi surat. Isi surat yang tepat sesuai dengan ilustrasi adalah sebagai berikut. Dan dilanjutkan dengan alinea penutup. Tutup surat dengan salam penutup yang diletakkan di sisi sebelah kanan surat. Dan terakhir, isi nama pengirim surat yang tepat sesuai dengan ilustrasi. Nah, itulah jawaban untuk tugas kalian. Silakan pahami apa yang sudah kakak sampaikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng channel kakak ini ya. Sampai jumpa. Ya, sudah menyimak tadi tayangan yang Pak berikan di slide itu? Sudah. Ya, itu adalah salah satu contoh cara menulis surat dinas ataupun surat resmi, sama ya. Antara surat resmi dan surat dinas itu sama. Kemudian yang perlu kalian ketahui adalah tentang
tentang tata cara menulis surat. Seperti apa yang sudah kalian simak tadi, itu adalah cara menulis surat resmi. Ya. Nah, sebelum lanjut menulis surat, ada baiknya kita memahami suatu konsep tentang surat. Ya, apa itu surat? Ada yang bisa jawab? Surat apa? Ada yang bisa menjawab? Pengertian dari surat adalah ya, ada yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Apa itu surat? Adalah nah, surat itu sama dengan komunikasi tertulis. Ya, surat itu adalah komunikasi tertulis yang ditujukan kepada lembaga ataupun instansi. Ya, itu surat. Kemudian surat resmi apa? Ada yang bisa jawab? Ya. Ya, coba silakan. Surat resmi adalah surat yang ditujukan untuk keperluan pribadi seorang yang bersifat privasi. Surat pribadi biasanya ditunjukkan pada orang-orang terdekat seorang penulis, misalnya keluarga, teman, dan bahkan guru sedangkan Ya, surat resmi saja. Surat resmi. Surat resmi adalah surat yang bersifat resmi yang biasanya dibuat oleh instansi resmi yang mempunyai tujuan tertentu, misalnya pemberitahuan, perjanjian, dan undangan. Ya, itu pengertian daripada surat resmi. Nah, surat resmi sesuai apa yang dikatakan oleh teman kalian tadi itu sama dengan surat yang ditujukan kepada instansi. Ya, tahu instansi? Instansi atau lembaga tahu? Atau dinas tahu? Nah, yang lebih kalian kenal lagi barangkali kantor ya. Itu adalah surat resmi yang ditujukan kepada antar kantor, antar instansi. Itu yang disebut dengan surat resmi. Nah, yang mana surat resmi tersebut tentu mempunyai kepentingan dinas. Ya, kepentingan dinas di sini yang dimaksud adalah menginformasikan sesuatu itu secara kedinasan. Itu yang dimaksud dengan surat resmi. Nah, sedangkan surat pribadi itu apa? Ada yang bisa jawab? Saya. Ya, silakan. Namanya siapa? Lisa. Lisa, ya. Surat pribadi adalah surat yang ditujukan untuk keperluan pribadi seseorang yang bersifat privasi. Ya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Ya, surat pribadi itu adalah surat yang ditujukan kepada seseorang. Ya, yang mempunyai tujuan sama, yaitu memberikan informasi. Hanya saja surat tersebut ditujukan kepada orang, kepada pribadi, ya, bukan dia kepada suatu instansi ataupun lembaga. Nah, itu yang dimaksud dengan surat pribadi. Lanjut. Nah, sekarang tentu surat itu mempunyai fungsi. Ya, surat tentunya mempunyai fungsi. Apa fungsi surat? Bisa kalian baca di slide yang Bapak tayangkan. Ya, coba dibaca. Ada yang bisa membaca? Tentunya semua bisa membaca. Ya, coba dibaca. Fungsi surat pribadi: 1. Untuk mengekspresikan perasaan. 2. Menjadi wakil penulis. 3. Sarana penyampaian ide. 4. Mengembangkan kemampuan berbahasa. Ya, surat pribadi adalah untuk mengekspresikan perasaan, menjadi wakil penulis, sarana penyampaian ide, dan mengembangkan kemampuan berbahasa. Nah, itu adalah fungsi daripada surat. Nah, tentunya dari fungsi surat pribadi tersebut dapat kita simpulkan bahwa fungsi surat adalah mempunyai tujuan menginformasikan tentang suatu keadaan. Ya, dari keempat tersebut dapat kita simpulkan bahwa
fungsi surat itu adalah menginformasikan tentang suatu keadaan. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, kita lanjut sekarang kepada fungsi surat dinas ataupun surat resmi. Apa fungsinya? Coba yang di sini bisa baca laki-lakinya. Coba kita baca. Yang di slide coba baca. Fungsi surat dinas: 1. Pedoman pekerjaan. 2. Alat pengingat. 3. Bukti perkembangan instansi lembaga. 4. Alat bukti. Ya, bagus. Ya. Nah, itu tadi dibaca oleh teman kalian bahwa fungsi surat dinas yaitu sebagai pedoman pekerjaan. Kemudian alat pengingat. Yang ketiga, bukti perkembangan instansi ataupun lembaga. Kemudian alat bukti. Nah, itulah fungsi suratnya. Yang mana dalam lembaga itu penting surat karena dia mempunyai kedudukan sebagai bukti kita melakukan suatu kegiatan. Ya, itu dia yang paling penting itu, yaitu sebagai bukti kita melakukan suatu kegiatan. Nah, baik, kita lanjutkan materinya. Berikutnya adalah unsur-unsur surat resmi dan surat pribadi. Dapat kalian lihat pada tayangan di slide ya. Silakan kalian perhatikan di sana sudah Pak tuliskan beberapa unsur surat resmi dan surat pribadi. Dan juga tadi dalam video juga sudah kalian simak bahwa unsur-unsurnya yaitu yang pertama surat pribadi. Kita lihat dulu ya. Surat pribadi kita lihat yaitu ada salam pembuka. Yang mana salam pembuka itu contohnya ada yang bisa menyebutkan contoh salam pembuka? Ada yang bisa menyebutkan? Salam pembuka, contoh kalimatnya bagaimana? Ya, apa? Coba angkat tangannya. Siapa? Saya. Ya, silakan. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu boleh ya. Ada yang lain? Salam pembukanya ada yang lain? Ya. Ya, dengan hormat itu digunakan dalam surat resmi. Sekarang yang pribadi aja dulu. Nah, Pak berikan contoh. Hai, apa kabar? Ya. Hai, apa kabar? Gimana kabarnya? Nah, itu adalah salah satu contoh salam pembuka ya. Salam kangen gitu ya. Salam rindu. Itu adalah contoh salam pembuka dalam surat pribadi. Yang mana kalimat-kalimat yang digunakan dalam surat pribadi itu mempunyai atau menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa pergaulan. Ya, salam kangen, salam rindu, hai apa kabar, itu contoh salam pembukanya. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian pendahuluan bisa kalian lihat di contoh sebentar lagi bagaimana pendahuluan surat pribadi. Sebentar Pak tayangkan juga di slide-nya nanti. Kemudian baru berisi isi surat. Ya, di sini di dalam isi surat kalian menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan. Di sana adalah isi suratnya. Kemudian penutup surat. Ya, penutup surat juga sebentar lagi kita akan lihat. Tanda-tandanya adalah sekian dulu ya surat dari saya, itu misalnya ya sekian dulu ya surat dari saya. Semoga kamu memahami apa yang saya maksud. Nah, itu misalnya salam penutup ya. Kemudian ada nama dan tanda tangan pengirim. Ini wajib ada. Bisa dipahami? Bisa. Ya, pengirim wajib ada karena kalau tidak ada pengirim itu bukan surat namanya nanti. Ingat itu. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan dalam unsur surat pribadi. Kemudian kita lihat sekarang unsur surat dinas.
ada kepala surat. Kepala surat itu sama dengan kop surat, ya. Kop surat, kepala surat itu biasanya ya berisi nama instansi. Berisi nama instansi, bisa di sana berisi logo ya. Di sana bisa berisi gambar ataupun logo tentang lembaga tersebut. Itu biasanya berisi dalam kepala surat. Kemudian tanggal surat sudah jelas. Kita simak tadi juga kalian sudah diberikan bagaimana menulis tanggal surat. Kemudian nomor surat, ada perihal, kemudian lampiran, alamat surat. Ya, ini alamat surat. Kemudian salam pembuka. Nah, tadi teman kalian sudah ada yang bisa mengatakan salam pembuka surat resmi, yaitu dengan hormat. Ya, itu adalah contoh salam pembuka surat resmi, yaitu dengan hormat. Itu wajib ada dalam surat resmi nantinya. Kemudian pembuka paragraf, ya sebentar lagi kita akan lihat di dalam contoh surat. Kemudian isi surat sama juga, yaitu maksud yang ingin disampaikan oleh lembaga. Kemudian paragraf penutup, kemudian salam penutup, isi pengirim surat. Nah, tembusan ini opsional, maksudnya boleh ada, boleh tidak, ya. Karena tembusan ini biasanya ditujukan kepada instansi lain juga, itu yang dimaksud dengan tembusan. Nah, itu unsur-unsur surat. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Nah, di buku juga sudah ada. Hanya saja Pak berikan penajaman sedikit mengenai isi daripada surat ataupun isi daripada unsur-unsur surat tersebut. Nah, di sini sesuai apa yang Pak katakan tadi, kita akan melihat dua contoh surat. Ya, dua contoh surat. Sudah kalian perhatikan di slide. Perhatikan coba dengan baik. Dua contoh surat. Di sana Pak berikan contoh surat resmi dan surat pribadi. Ya. Yang mana surat resmi? Coba baca yang mana? Ya, yang di kiri tempat duduk kalian ya. Yang di kiri, coba dibaca. Lebih jelasnya kita baca. Baca coba. Ayo, siapa yang bersedia membaca surat resmi? Surat resmi? Coba baca. Ya, baca. Yang berisi kop yang mana? Di kiri. Ya, coba itu dibaca, itu maksudnya. Yang berisi kop yang mana? Ayo coba dibaca. SD Negeri 11 Kebun Apel, Jalan Kebun Apel nomor 1 Solo. Telepon 021 123 456 4778905 kode. Ini kalian sudah bisa membedakan, itu maksud Pak. Ya, kenapa Pak suruh kalian untuk membaca? Berarti kalian di sini sudah bisa membedakan mana surat resmi dan surat pribadi. Itu tujuannya Pak ya. Nah, tadi teman kalian sudah bisa membaca, berarti teman kalian sudah mempunyai pemahaman tentang surat. Itu maksud Pak. Bisa dipahami? Bisa. Yang lain yang di sebelah kiri Pak bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Nah, yang surat pribadi, coba baca yang mana? Kanan. Sebelah kanan. Ada yang bisa membaca? Coba yang di sebelah sini dulu baca.
Ya, baca. Ya. Jakarta 18 Maret 2023. Papa dan Mama tersayang di Kalimantan. Ya, halo. Halo Pak, Ma, apa kabar? Ya, stop. Nah, baca. Itu adalah surat pribadi namanya. Nah, sesuai apa yang Pak katakan tadi, di sana mempunyai perbedaan, ya. Sudah bisa membedakan? Sudah. Yang mana surat resmi mempunyai kop surat, ya. Tapi kalau surat pribadi tidak ada kop suratnya. Itu yang ingin Pak gali di sini kepada anak-anak. Nah, kalian di sini berarti sudah bisa membedakan mana itu surat resmi dan surat pribadi. Kemudian perbedaannya lagi adalah bahasa yang digunakan, ya. Bahasa yang digunakan dari surat resmi dan surat pribadi. Kalau surat resmi menggunakan bahasa Indonesia baku. Kalau surat pribadi menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa tidak baku. Ya. Nah, apa yang kalian baca tadi contohnya, halo Pak, Ma, apa kabar? Nah, itu contohnya, ya. Tapi kalau surat resmi dengan hormat, bisa dibedakan? Bisa. Oke, bagus ya. Nah, harapkan kalian menanamkan pemahaman yang sesuai dengan apa yang Pak harapkan. Mudah-mudahan itu Pak harapkan seperti itu kepada kelas kita. Nah, ada pertanyaan belum? Ada? Tidak ada? Berarti sudah paham semua, ya? Ya, bagus. Ya, silakan. Kenapa surat resmi harus pakai bahasa Indonesia baku? Ya, bagus sekali, ya. Teman kalian menanyakan kenapa surat resmi harus menggunakan bahasa Indonesia baku. Ya, karena surat resmi itu ditujukan kepada suatu lembaga, ya, suatu instansi, atau yang biasa kita dengar adalah kantor, ya. Komunikasinya resmi, kepentingannya adalah resmi, gitu. Maka dari itu dia menggunakan bahasa Indonesia baku, gitu, ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Ada yang lain lagi? Tidak? Ya. Kalau surat resmi itu kalau pakai sikop apakah diterima? Ya. Surat resmi tidak bersikop, tidak bakal diterima. Ya, sudah pasti, karena itu adalah unsur surat resmi harus berisi nama lembaga. Ya, itu wajib. Kalau tidak begitu bukan lembaga nanti namanya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Nah, sekarang kita bisa lanjutkan materinya? Bisa. Ya, baik. Sekarang kita memasuki pada kegiatan diskusi kelompok. Ya, kita sekarang memasuki diskusi kelompok yang mana anak-anak sudah membagi diri menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok ini Pak bagi berdasarkan nomor absen, ya. Nomor absen berarti acak ini, ya. Ini Pak acak. Ada yang sudah bisa memahami dengan baik, ada yang belum memahami, barangkali Pak acak saja. Itu adalah salah satu contoh kelompok yang heterogen namanya. Ya. Nah, baik. Pada diskusi kali ini kalian diharapkan bisa menulis surat resmi, ya. Kalian diharapkan bisa menulis surat resmi yang ditujukan kepada suatu instansi. Nah, baik, sekarang Pak akan
bagikan LKPD-nya, ya. Pak akan bagikan LKPD-nya apa yang mestinya kalian lakukan. Sudah semua dapat? Ya, itu yang Pak bagikan adalah LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Nah, silakan kalian baca suruhannya daripada LKPD yang Pak berikan tadi, yang mana kalian diharapkan bisa menulis surat. Ya, suruhannya adalah tulislah suatu surat resmi dengan cara melengkapi dan menulis kembali konsep surat di bawah ini dengan bahasa yang baku. Surat resmi yang dikirimkan oleh OSIS untuk ketua kelas 7, 8, dan 9 dalam rangka memperingati HUT SMP Negeri 2 Melaya yang akan dilaksanakan kegiatan basar dan jalan santai. Silakan kalian buat redaksinya, ya. Kalian buat redaksinya sesuai dengan ilustrasi daripada LKPD tersebut. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan bersama kelompoknya, ya. Jangan ada yang bercanda. Semuanya mempunyai ide, semuanya mempunyai masukan terhadap apa yang ingin kalian tuliskan. Nah, mulai dari sekarang silakan diskusi. Ya, nama kelompok diisi. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, Pak ingatkan sekali lagi, silahkan kalian diskusi, silahkan berikan idenya ya terkait dengan penulisan surat resmi tersebut. Silahkan, semuanya mempunyai ide, semuanya memberikan masukan itu.
Gimana? Sudah selesai? Sudah semuanya? Sudah selesai ya? Ya, sudah. Nah, coba carikan kembali duduk yang rapi, duduk yang tenang ya, yang tenang, yang berikut. Sekarang kita akan presentasi. Sekarang kita akan presentasi kelompok ya. Masing-masing kelompok diwakili oleh satu orang saja untuk membacakan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Ya. Kita mulai dari kelompok mana ini? Siapa yang bersedia? Ya, kelompok yang kakak, silakan. Nama kelompok pokok 4. Anggota Nikomang Irahimayati, Diputu Gangga Pranya Paramita, Nikomang Priska Sadewi, Diputu Lira Pranya Dewi, Dikadek Risa Diananati. Organisasi Siswa Intra Sekolah OSIS. Sekolah Menengah Pertama Negeri Negeri 2 Mlaya. Jalan Kepuk, Desa Tuwet, Kecamatan Mlaya, Kabupaten Jembrana. Nomor 139 OSIS UR X 2023, lampiran 1 berkas, perihal undangan rapat, Mlaya 20 Oktober 2023. DTH Ketua kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 SMP Negeri 2 Mlaya di Mlaya. Dengan hormat, dengan surat ini disampaikan bahwa dalam rangka memperingati hari ulang tahun kurs sekolah yang ke-39, kami selaku organisasi siswa intrasekolah OSIS akan mengadakan kegiatan bazar dan jalan santai. Seluruh siswa SMP Negeri 2 Mlaya diharapkan untuk berpartisipasi dalam rangka kegiatan tersebut. Oleh karena itu, kami mengundang kakak kelas untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Kegiatan dilaksanakan hari Jumat tanggal 25 Oktober 2023. Waktu jam 9 sampai selesai. Acara rapat prakegiatan, bazar, dan jalan santai SMP Negeri 2 Mlaya. Tempat Lab IPA SMP Negeri 2 Mlaya. Agar kegiatan ini berjalan dengan baik, kami harapkan hadir tempat pada waktunya. Demikian undangan ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya, kelompok yang
berikutnya. Ya, silakan. Kelompok 3. Nama kelompok 3. Anggota Ibu Rama Sanjaya, Iketut Putra Mahendra, Tomang Arya Ali Putra, Ibu Aditya Pramana, Ibu Dion Ferdika, Sri Satya Wibawa. Organisasi siswa inti sekolah OSIS Sekolah Menengah Pertama Negeri Dua Melaya, Jalan Tuku, Desa Subot, Kecamatan Melayu, Kabupaten Jembrana, Melaya 20 Oktober 2023. Nomor 139 OSIS 2023. Panggilan 1 berkas pilihan undangan rapat wilayah kelas 7, 8, dan 9 SMP Negeri Dua Melaya, Melaya. Dengan hormat, dengan surat ini disampaikan bahwa dalam rangka memperingati hari ulang tahun sekolah yang ke-39, kami selaku organisasi siswa inti sekolah OSIS akan mengadakan kegiatan bazar dan jalan santai. Seluruh siswa SMP Negeri Dua Melaya diharapkan untuk berpartisipasi dalam rangka kegiatan tersebut. Oleh karena itu kami mengundang ketua kelas untuk hadir dalam kegiatan. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 25 Oktober 2023 waktu 9.00 selesai. Acara rapat kegiatan bazar dan jalan santai SMP Negeri Dua Melaya, tempat jalan IPA SMP Negeri Dua Melaya. Agar kegiatan ini berjalan baik, mengingat pentingnya kegiatan tersebut, kami harapkan hadir tepat pada waktunya. Demikian undangan ini, atas perhatiannya ucapkan terima kasih. Mengetahui kepada SMP Negeri Dua Melaya, hormat Ketua OSIS SMP Negeri Dua Melaya, Terpasar Kinabalu SPP. Ya. Lanjut, kelompok mana lagi yang ingin tampil ataupun membawakan hasil diskusinya? Ya, silakan. Organisasi siswa intra sekolah OSIS sekolah menengah pertama Negeri Dua Melaya
tadi penampilan dari kelompok 5. Sekarang dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Baca yang keras ya, coba bacanya yang keras agar teman-temannya semuanya mendengarkan. Ya, ya. Organisasi siswa indonesia sekolahan OSIS Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Melaya, Jalan Kepuh, Desa Tuut, Kecamatan Melayu, Kabupaten Jembrana. Pada 20 Oktober 2023, nomor 138 OSIS UR X 2023, lampiran 1 berkas perihal undangan rapat. YTH Ketua Kelas 7, 8, dan 9 SMP Negeri 2 Melaya di Melaya. Dengan hormat, dengan surat ini disampaikan bahwa dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT sekolah yang ke-39, kami selaku organisasi siswa inti sekolah OSIS akan mengadakan kegiatan biasa dan jalan santai. Seluruh siswa SMP Negeri 2 Melaya mengharapkan untuk berpartisipasi dalam rangka kegiatan tersebut. Oleh karena itu, kami mengundang ketua kelas untuk kegiatan tersebut. Oleh karena itu, hadir dalam kegiatan. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 25 Oktober 2023, waktu 09.00 selesai. Acara rapat kegiatan bahasa dan jalan santai SMP Negeri 2 Melaya. Tempat Lab IPA SMP Negeri 2 Melaya. Agar kegiatan ini berjalan dengan baik, mengingat pentingnya kegiatan tersebut, kami harapkan hadir tepat pada waktunya. Demikian undangan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya. Lagi 2 kelompok yang belum tampil, ya silakan kelompok 1. Kelompok 1 nama anggota Divisi Astiti Nikada Ayudia Putri Gomang Revanya Putri Puji Pratiwi Risiku Ayu Rai Astiti Dewi Nilum Ayu Rizka Putri. Organisasi Siswa Intra Sekolah atau OSIS Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Melaya, Jalan Kepuh, Desa Tuut, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Melaya, 20 Oktober 2023, nomor 139 OSIS UR X 2023, lampiran 1 berkas perihal undangan rapat. Yang terhormat kepada kelas 7, 8, dan 9 SMP Negeri 2 Melaya di Melaya, dengan hormat, dengan surat ini disampaikan bahwa dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT sekolah yang ke-39, kami selaku organisasi siswa intra sekolah akan mengadakan kegiatan bazar dan jalan santai. Seluruh siswa SMP Negeri 2 Melaya diharapkan untuk berpartisipasi dalam rangka kegiatan tersebut. Oleh karena itu, kami mengundang ketua kelas untuk hadir dalam prakegiatan. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2023, waktu 9 sampai selesai. Acara rapat prakegiatan bazar dan jalan santai SMP Negeri 2 Melaya, tempat Lab IPA SMP Negeri 2 Melaya. Agar kegiatan ini berjalan dengan baik, kami harapkan mengingat pentingnya kegiatan tersebut, kami harapkan hadir tepat pada waktunya. Demikian dengan undangan ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mengetahui Kepala SMP Negeri 2 Melaya, Ketut Pasek Unar Bawa, SPD. Hormat kami Ketua OSIS SMP Negeri 2 Melaya. Lanjut, lagi 1. Ya, silakan. Nama kelompok, nama anggota SD Yoga Ayantika.
Tomang Bagus Wahyu Pratama, Ibu Eka Diamata, Kade Arta Wibawa. Organisasi siswa intra sekolah OSIS sekolah menengah pertama Negeri 2 Melaya. Jalan Teku, Desa Kebun, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Melaya 20 Oktober 2023, nomor 139, OSIS URX 2023, lampiran 1 berkas, perihal undangan rapat. Yang terhormat Ketua Kelas 7, 8, dan 9 SMP Negeri 2 Melaya, di Melaya. Dengan hormat, dengan surat ini disampaikan bahwa